Kuasa maut telah terhempas, nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Surga tinggi namanya, surga raja namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh 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 eh oh oh oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh oh. Keajaiban terjadi. Shalom semua warga kerajaan. Tema kita adalah The Chosen Generation. Siapa yang menyampaikannya? Roh Kudus melalui Rasul Petrus. 1 Petrus 2 ayat 9. Karena saya ajarkan kalau kita mau hidup berkemenangan, know your God, know yourself, and know your enemy. Nah, bagian know yourself ini 1 Petrus 2 ayat 9, kita adalah bangsa yang chosen. Selama ini yang kau disebutkan chosen generation, yaitu kalau Tuhan berkata my people, itu Israel. Kalau dia berkata my land, itu yang sekarang disebut Palestina itu. Jangan percaya yang teriakan seluruh dunia from the river to the sea, Palestine will be free, ya. Tetapi orang yang percaya will be free. Tetapi kita juga adalah a royal priesthood. Banyak sekali orang berpikir yang priesthood namanya yang full time, hamba Tuhan, gembala begitu. No, kamu semua adalah raja dan imam. Dan jangan lupa yang bisa membuat pengaruh, memberikan infiltrasi kepada marketplace adalah bangsa yang kudus, a holy nation. Polisi yang kudus, jaksa yang kudus, businessman yang kudus. Dan kita adalah peculiar people. Kita lebih jimat Allah. Tetapi ada tugasnya. Diberikan segala privilege ini, tugasnya apa? Memberitakan perbuatan besar dari Dia. Orang tidak mau dengar tentang kita, orang mau dengar tentang Dia, tentang Yesus Kristus yang memanggil kamu dari kegelapan pada terang yang ajaib. Dari apa yang kita lihat selama ini, beberapa saat ini mulai dari 8 Oktober dan selanjutnya, di mana Hamas tidak pernah disebut di United Nation. Orang Israel sebutnya bukan UN United Nation, tapi United Nothing. Memang United Nothing, saudara. Teroris tidak dihukum, orang bela diri disalahkan. Kan repot, saudara. Jadi dunia ini cuma ada 2 kerajaan. Kerajaan gelap dan kerajaan terang. Kerajaan gelap isinya kematian, isinya bunuh diri, meledakkan diri dan sebagainya. Frustrasi dan juga ya, kegelapan, kesedihan, segala macam yang negatif. Tapi kerajaan terang ini tadi. Sebab kamulah bangsa yang terpilih. As a chosen generation, kita harus membuktikan pada dunia, we are different, kita berbeda. Kalau saya berkhotbah kepada anak-anak muda, saya bilang, setiap mereka harus berkata, kami berani tampil beda. Seringkali daripada kita bukan jadi garam bumi ini, tapi jadi gula. Tuhan tidak panggil kita jadi gula untuk membuat orang lain senang. Kita adalah garam yang menghentikan kebusukan. Di mana kita berada, korupsi berhenti. Kalau sekarang zaman kampanye ya, semua orang berkatakan berantas korupsi. Are we really serious soal itu? Ini sudah jadi kebudayaan. Tapi saya percaya ada anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan, dan mereka adalah garam dan terang dunia. Terang dunia sekali lagi, the light of the world itu invasion. Tetapi infiltration adalah ragi dan garam. Tidak kelihatan, tidak teriak-teriak, ya, tidak demo-demo, tapi hasilnya luar biasa. Be influential to this world. Karena itu sekali lagi seperti tema kita,
yaitu menjadi ragi itu adalah masuk di dalam adonan. Di kantor saudara, di kampus saudara, dimanapun Anda berada. Kita bukan mengumpulkan diri seperti garam di dalam toples ataupun ragi di dalam toples, juga tidak. Tapi kita ada di sana sampai khamir seluruhnya, mempengaruhi seluruhnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan? Luar biasa, saya percaya bahwa kasih Allah selalu dicurahkan atas setiap kehidupan kita. Amin. Ya, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, hanya karena kasih karunia-Mu Tuhan, kami boleh berdiri di tempat ini Tuhan. Tuhan, kami mempersiapkan hati kami Tuhan, untuk kami memberi yang terbaik kepadamu Tuhan, untuk kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Inilah kehidupan kami Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau yang pimpin kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita percaya bahwa kasih-Nya dicurahkan atas setiap kehidupan kita. Haleluya. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Cinta dan kain habungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmat-Nya baru bagiku setiap
lagu yang penuh dengan sukacita ya. Ya, Tuhan memberiku kegirangan, wajahnya harus bergirang Bapak Ibu Saudara Tuhan ya. Ya, dicurahkan, kita harus mencurahkan benar-benar kita merasakan curahan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Haleluya. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Ku bersorak. Haleluya. Ku bersorak. Haleluya. Ku bersorak. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu, kasih setia-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang
jadikan semua dengan sungguh-sungguh tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat.
pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Kau layak terima pujian, Kau layak Tuhan. Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala Haleluya. 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 Janganlah takut, akulah Allahmu. Janganlah bimbang, akulah Tuhanmu. Aku akan menguatkan engkau. Aku akan menopang engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Biarlah kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah kami peka mendengar suara. Haleluya. Haleluya. Kira basik. Haleluya. Haleluya. Aku akan memulai sesuatu yang baru di tahun ini, anakku. Bersiaplah. Hormati aku. Maka aku akan mencurahkan kuasa-Mu atasmu. Kira masih, kira masih. Kira masih, kira mata kadang masih. Dunia sudah gelap. Tapi aku mengutusmu sebagai terang, kata firman Tuhan. Jangan lagi melihat ke belakang. Maju ke depan, kata Tuhan. Terus berlari bersamaku.
Kira basi kina mata karena foto karena. Jadilah imam yang seperti aku mau, yang akan memberitakan kebesaranku di seluruh dunia. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Aku bersyukur. Aku bersyukur. Kau pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Firman Tuhan dikatakan kita judulnya The Chosen Generation ya, menjadi generasi yang berkualitas saya katakan di sini. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 kita baca supaya terulang-ulang terus dan kita bisa hafal ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tuhan, kita ini adalah Tuhan yang luar biasa. Kita adalah bangsa yang dipilih Tuhan. Yang bagaimana sih yang dipilih Tuhan? Bukan semua yang dipilih Tuhan untuk memberitakan perbuatannya yang ajaib. Karena firman Tuhan katakan imamat yang rajani. Ya, kalau di bahasa Inggrisnya royal priesthood. Royal priesthood itu sendiri artinya royal itu artinya orang di atas rata-rata, saudara. Tidak umum, tidak seperti biasanya. Tapi kita itu di atas rata-rata. Jadi kalau orang hidup di dalam kegelapan, kita harusnya hidup di dalam terang. Kalau orang hidup di dalam persungutan, kita harus hidup dalam sukacitanya Tuhan. Kalau orang hidup di dalam resesi, kita hidup di dalam resepsi. Pesta itu disiapkan untuk kita, saudara. Saya bersyukur hari-hari ini saya diajar oleh Tuhan karena saya banyak terus hidup bergaul karib dengan Dia. Dan Dia ajarkan satu persatu, dibukakan satu persatu. Ya, kita lihat di sini priesthood sendiri artinya seorang imam. Imam itu tugasnya apa? Kalau dulu imam dia masuk di ruang Maha Kudus, hidupnya tidak kudus, dia akan mati. Makanya dari itu imam itu diikat kakinya waktu dia masuk di dalam ruang Maha Kudus. Sehingga kalau dia mati, umat biasa tidak berani masuk. Mereka menarik imam itu dengan tali yang diikat di kakinya. Kenapa saudara? Oleh karena itu imam itu harus hidup di dalam kekudusan. Imam itu adalah perantara antara kita dengan Tuhan. Antara umat Tuhan dengan Tuhan. Antara umat Tuhan bangsa Indonesia dengan Tuhan. Kita umat sebagai imam, kita tuh menjadi pengantara. Tuhan Yesus sendiri sampai sekarang berdoa untuk kita di dunia. Supaya kita tidak sampai jatuh tergeletak, tapi Dia akan menopang kita. Nah, kita melihat di sini dikatakan imam itu harus imam yang berkualitas tinggi, di atas rata-rata kudus, memisahkan diri dari yang jahat dan hidup di dalam kekudusan. Firman Tuhan sendiri katakan, hendaklah engkau kudus karena aku kudus. Dan firman Tuhan juga katakan, hari-hari ini yang jahat akan menjadi semakin jahat, yang kudus akan menjadi semakin kudus. Itu benar-benar akan terjadi, saudara. Dan pemisahan itu mulai hari-hari ini. Jangan kita melihat jauh di sana Israel. Tapi itu penggenapan firman Tuhan. Kalau sampai semua terjadi, itu percepatan yang luar biasa akan terjadi. Saudara sendiri bisa sadar diri ya. Hari ini sudah tanggal 14 Januari. Sebulan lagi kita sudah harus pemilu.
Jangan ada yang golput. Jangan ada yang golput dan berdoa. Siapa presiden yang sungguh-sungguh, saya setiap hari berdoa. Saya berikan deklarasi untuk ketetapan sebagai presiden yang harus terjadi. Tidak bisa digoncangkan oleh apapun. Harus presiden yang dipilih oleh Tuhan yang terpilih. Dan itu setiap hari saya deklarasikan. Karena saya ada di tengah-tengah antara Tuhan dan bangsa Indonesia. Ya, jadi imam itu juga sebagai orang yang berdoa, yang mempersembahkan korban. Doa persembahan, penyembahan, pujian itu juga sebagai imam. Jadi kalau kita tidak melakukan hal itu salah. Imam itu adalah membawa umat Tuhan untuk datang kepada Tuhan. Imam yang rajani. Nah, di sini dikatakan imam yang selalu melakukan kebenaran, hidup di dalam kekudusan. Ya, artinya apa sih rajani? Rajani itu bersikap sebagai raja. Kita ini belum bersikap sebagai raja. Kenapa? Masih dibuli oleh sakit penyakit, oleh segala sesuatu masalah, sehingga kita jadi murung, tidak bisa memerintah, tidak bisa men-take over, tidak bisa memberikan kuasa, mengambil kuasa otoritas yang dari Tuhan untuk kita pakai. Nanti saya saksikan bagaimana saya akhir-akhir tahun pada saat sebelum masa puasa, sebelum tanggal 1 sampai 21 masa puasa, saya sudah disuruh puasa oleh Tuhan lebih dahulu untuk take over semuanya. Untuk bisa memerintah dengan otoritas yang dari Tuhan. Karena supranatural itu akan terjadi hari-hari ini. Amin. Siapa yang percaya, katakan amin dengan keras. Yes, itu akan terjadi hari-hari ini. Saudara ambil itu dengan iman. Karena itu akan terjadi, saudara, sungguh terjadi. Dan jangan sampai kita jadi penonton, lalu kita jadi ketinggalan. Hanya karena apa? Orang sudah berlari dengan cepat, kita masih seperti bayi yang berjalan, merambat. Karena apa? Masih ada kepahitan, masih ada kemarahan, ada kedengkian, ada apa lagi? Patah hati, apalagi semua yang tidak baik, yang merupakan sampah di hadapan Tuhan itu jangan sampai kalian bawa di tahun 2024. Karena kita mau jadi imam. Ini tidak kebetulan, saudara. Bapak Gembala senior kita diberikan judul seperti ini bukan kebetulan. Di tahun ini kita harus menjadi dampak. Bulan keempat itu menjadi dampak. Menjadi dampak untuk semua orang. Orang akan melihat kita dan melihat ada sukacita. Ada kok beda ya. Nah seperti itu. Ada kekuatan ilahi yang keluar dari kita. Ya, rajani itu bersikap sebagai raja. Raja itu paling tinggi otoritasnya. Kalau raja sudah memerintah, rakyatnya harus mendengar. Panglimanya pun harus mendengar, melakukan apa yang dilakukan oleh yang diperintahkan oleh Tuhan, raja. Kita ini punya raja di atas segala raja yang berkuasa atas seluruh bumi, darat, laut, semuanya. Ya, Tuhan kita itu Tuhan yang maha adil, maha tinggi, maha kuasa. Maha tahu lagi. Jadi sampai kedalaman hati pun dia tahu. Ya. Jadi kita ini sebagai raja, kita sudah dikasih tahu bahwa kamulah, dikatakan kamulah umat, mana tadi? Bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Jadi imam yang sudah berdoa, yang memuji menyembah Tuhan, yang sudah menjadi perantara antara Tuhan dan manusia maupun antara Tuhan dengan bangsa, baru punya otoritas sebagai raja. Raja bisa men-take over, bisa memerintah, bisa menguasai, bahkan bisa memecat maupun mengangkat seseorang. Raja itu raja, otoritasnya seperti itu. Ya. Jadi kita melihat
sebagai raja juga memberi perintah yang harus dilaksanakan. Dia bisa mengubah sesuatu sesuai kehendaknya. Saya ada dengar satu firman Tuhan. Dia katakan karena dia berdoa, Tuhan tiba-tiba mempercepat jawabannya. Loh, jadi kita bisa mempercepat jawaban Tuhan untuk kepentingan kita, untuk kepentingan bangsa, dan itu akan terjadi kalau kita sungguh-sungguh berdoa dengan kualitas yang ada. Kalau kita tidak punya kualitas, kita cuma berdoa seperti biasa, ya nggak ada kuasanya. Tapi kalau kita berdoa walaupun cuma 10 menit, saya kadang-kadang cuma di mobil saja, tapi saya rasakan hadirat Tuhan. Pada saat Tuhan suruh berdoa untuk siapa gitu, saya berdoa, tiba-tiba saya nangis di lawat Tuhan. Saya tadi juga lagi nyanyi, saya tilawat Tuhan. Berdoa sungguh-sungguh. Walaupun cuma 10 menit, beri yang terbaik buat Tuhan. Maka Tuhan akan menghargai kita. Tuhan sangat menghargai kita kalau kita menghargai Dia. Dia lebih menghargai kita. Ya, jadi Dia mengubah sesuatu kehendaknya, sesuai kehendaknya. Seperti juga memberikan hikmat kepada kita. Kita raja kecil-kecil, kalau ibaratnya seperti Allah-Allah kecil, anak-anak Allah yang juga melakukan perbuatan-perbuatan besar Tuhan. Ya, jadi kita kalau mau dipakai Tuhan, ya kita harus berkualitas seperti apa yang dikatakan imamat yang rajani. Ya, yang betul-betul yang royal, yang betul-betul punya kualitas di atas rata-rata. Hidup kita harus punya kualitas yang di atas rata-rata. Kudus, menyerahkan hidup kita sepenuhnya, baru kita bisa jadi saksi, menjadi berkat untuk melakukan perbuatan-perbuatan besarnya yang ajaib. Makanya sekarang kita belum bisa melakukan perbuatan-perbuatan ajaibnya Tuhan dengan apa? Sign and wonders. Tapi Tuhan kan katakan persiapkan tahun ini. Tapi kita belajar dulu hidup di dalam kekudusan, terus melangkah bersama Tuhan. Bahkan ada satu hamba Tuhan katakan berjalan dan mulai memerintah malaikat-malaikat Tuhan. Kita bisa memerintah malaikat Tuhan. Saya ingat waktu saya melayani satu orang, saya pernah dengar Bapak Frankie waktu mengatakan pas dia semua di dukun besar itu semua hamba Tuhan dikerawui bahasa Jawanya di mukanya dicakar. Tapi waktu Pak Frankie dipanggil, dia cuma tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Tuhan katakan lingkari itu, katakan malaikat Tuhan suruh berdiri situ. Dan betul waktu itu orang mau nyerang dia tidak bisa karena seperti ada pagar. Dan saya ingat waktu saya itu melayani di rumahnya adik ipar saya, adik saya yang paling kecil. Dia ada pembantu yang kerasukan. Ini ada dia istrinya di sini. Pembantu yang kerasukan, dipanggil sama si Muji ke rumahnya. Saya tanya Tuhan bagaimana ini orang ini seperti ini. Dia waktu dipegang sama 3 orang, itu orang lakinya kebanting semua. Tapi saya ngomong sama yang pegang itu, lepaskan. Waktu dia lepaskan, saya cuma bilang, malaikat Tuhan ikat kaki tangannya. Langsung dia duduk dan seperti terikat. Saudara, itu betul-betul terjadi. Dan tinggal saya tanya, dari mana kamu? Kenapa kamu masuk? Keluar, saya bakar kamu dengan api Roh Kudus dan selesai. Pelayanan itu sekarang hari-hari ini terus akan dibukakan oleh Tuhan. Tinggal kita mau bayar harga enggak. Waktu saya puasa ini, saya jalan-jalan ke Surabaya, ke Bandung. Rasanya kan kepingin toh gak makan pagi itulah. Waktu saya mau makan Tuhan bilang no sacrifice, no glory, no gain, no pain, no gain. Aduh Tuhan, tapi saya lakukan. Saya taat dan anak saya, suami saya menghargai. Jadi kami waktu perjalanan dari Surabaya, saya hidup ini di mobil. Tapi saudara lihat, saya tetap sehat, segar bugar. Suami saya, anak-anak saya semua segar bugar. Kami dari Jakarta, dari sini sudah spot jantung.
Jam 9 saya tanya Pak Herman, kita kalau berangkat pesawat jam 6 itu jam berapa kok? Jam 9 paling lambat. Tapi waktu itu molor sampai setengah 11. Rasanya saya sudah mau marah. Tapi Roh Kudus katakan, diam, berdoa. Kalau enggak terjadi seperti perkataanmu, ya Tuhan. Jadi saya bilang, sudah aku cepat lo ya, kita soalnya jam 6 pesawatnya. Udah gitu saya begitu jalan, kami berdoa. Saya bahasa roh terus, sikit-sikit, tepat waktu semua. Di dalam nama Yesus. Jam setengah 11-an itu jalan juga agak karena banyak mobil-mobil juga berangkat. Sampai jam 1 kurang, harus pakai itu ya sekarang kalau mau naik mobil. Jadi saya ngomong sama Moti, Mot beli yang jam 1. Saya bilang dalam nama Yesus jam 1 kita masuk. Persis jam 1 kurang 15 sampai masuk. Saya bilang dalam nama Yesus keluar sekarang, jalan mau kapalnya. Jam 1 kurang 10 sudah jalan. Lalu jam 2:30 sudah mendarat. Jam 3 sampai jam 4 lebih sudah sampai di GBI Rock Mataram. Kami tidak sampai nginep lagi. Saya bilang pesan Grab. Langsung jam 5 kurang 1/4 sudah berangkat. 5:30 sudah sampai. 6 kurang 20 sudah take off. Sudah boarding. Semua tepat waktu. Saya ingat juga saya bersaksi seperti ini dan didengar oleh Ibu Gembala dari GKT yang dulu. Dia lakukan seperti apa yang saya katakan karena dia naik pesawat itu jam 9:30. Tapi dia jam 5 harusnya dia naik travel dari Malang, dijemput jam 7. Lalu waktu dia tegur sama sopirnya bilang, loh kayaknya saya bukan urusan saya begini-begini ngomel-ngomel. Tapi terus dia ingat berdoa tepat waktu. Lalu dia berdoa sampai di airport. Dia nggak tahu kalau saya juga satu pesawat sama dia. Jadi saya di lounge keluar, pas naik pesawat turun di Mataram, baru dia bilang, loh Bu Linda. Lalu dia cerita, Bu, saya betul-betul dengar apa yang jadi kesaksian Ibu. Saya terapkan dalam nama Yesus semua tepat waktu. Jam 9 kurang 15 sudah sampai di airport. Saya begitu check in yang terakhir langsung naik pesawat. Semua tepat waktu kalau kita tidak bersungut-sungut. Mau seperti bangsa Israel yang bersungut-sungut 40 tahun akan menjadi didelay oleh Tuhan. Salah satu ketaatan yang Tuhan suruh, yang kecil pun saudara belajar untuk mentaati. Maka pengurapan itu akan terus mengalir. Begitu kita bertaat dalam satu hal kecil, akan ditambahkan sampai kita punya otoritas seperti Yesus. Bahkan firman Tuhan katakan kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih besar daripada yang Yesus lakukan. Kenapa? Karena kalau dulu Yesus itu harus berjalan, Tuhan Yesus itu. Kalau kita sekarang pakai YouTube, doa buat orang, tiba-tiba orang di sana sudah bisa dijamah Tuhan. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ya, jadi kita hidup dalam kekudusan, baru kita bisa jadi imam yang menjadi pengantara antara manusia dan Tuhan, Indonesia, bangsa kita dan Tuhan, lalu baru kita punya otoritas. Itu berurutan. Kita harus jadi imam yang berdiri di antara Tuhan dan manusia, antara Tuhan dengan keluarga kita satu persatu harus kita doakan, ya. Dan kita harus punya otoritas, berkuasa atas diri kita sendiri, khususnya ego kita, kesombongan kita. Saya setiap hari kalau misalnya mau sombong sedikit, hineni, saya langsung ingatkan, hineni, rendah hati, terus ingatkan diri sendiri. Itu salah satu yang betul-betul utama
sebelum kita mendapatkan yang lain. Sebelum kita bisa punya otoritas yang lain, ego kita, kesombongan kita. Ya, ingin dihargai, ingin dihormati. Dengan kita menyanyi sendiri, waduh supaya kita dilihat oleh orang lain. Padahal itu untuk diri sendiri, bukan untuk kita, bukan untuk Tuhan. Tapi kalau kita coba kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh melayani Dia, Raja di atas segala raja. Jadi saya nyanyi lagi itu Yesus atas segala raja, itu yang saya nangis di hadapan Tuhan. Kau Raja di atas segala raja. Aku raja, aku juga anak raja. Itu ada guru anak-anak sekolah minggu nyanyinya itu loh. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Betul-betul itu kita anak raja. Cuma apakah kita ini betul-betul anak raja yang dilindungi, yang betul-betul seperti Pampres itu loh, jaga presiden. Kalau kita ini lebih lagi. Jadi semua mara bahaya, sakit, penyakit tidak bisa mengintimidasi kita, bahkan lekat dengan tubuh kita. Karena setiap pagi juga saya katakan, setiap sakit penyakit keluar dari tubuh, jiwa, roh, dari suami, anak-anakku dalam nama Yesus. Dan COVID selama 2 tahun tidak ada yang mengalami. Seperti itu. Apakah kita punya otoritas seperti itu? Kalau kita punya, waduh sumbawa ini akan penuh kemuliaan Tuhan. Pasti. Saya pun terus berkejar itu. Saya bilang Tuhan saya mau. Saya mau terus. Makanya waktu Tuhan bilang puasa untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan. Iya. Sampai, kalau saudara mungkin berhenti tanggal 21, saya sampai Februari. Saya sudah komit sama Tuhan. Iya Tuhan, saya mau. Tapi tiap hari saya deklarasikan. Tanggal 20 Oktober ketetapan akan terjadi. Presiden yang dipilih adalah presiden yang dipilih oleh Tuhan. Semua yang jahat yang bukan dari Tuhan dihancurkan dalam nama Yesus. Itu harus dikatakan setiap hari. Ya. Jadi di tahun ini saudara, firman Tuhan saya banyak dapatkan dari hamba-hamba Tuhan, baik yang dari luar negeri maupun yang dalam negeri, yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Khususnya juga saya terima kemarin dari Bapak Niko, dia katakan pedalet ini di akhir tahun 2023 ini. Pedalet itu artinya P itu mulutnya Tuhan. Tapi juga perhatikan mulut kita. Biar kita tabur kata-kata yang baik. Biar kita tabur kata-kata yang betul-betul sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka kita akan menuai. Dan dalet itu artinya yaitu pintu-pintu dibukakan. Saudara mau pintu-pintu mana yang mau dibukakan? Pintu seorang cucu? Bisa. Pintu berkat? Ya, semua. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hanya kita harus hidup sesuai dengan kehendaknya. Ya, dalet itu artinya juga apa? Seperti membungkuk begini, artinya apa? Rendah hati. Salah satu untuk bisa dimuliakan Tuhan, rendah hati. Tidak gampang saudara. Apalagi kita mungkin sebagai seorang yang memimpin banyak orang, ya, mau rendah hati minta maaf dengan pegawai atau dengan orang-orang tertentu yang di bawah kita jauh. Itu tidak gampang, tapi itu firman Tuhan. Kita harus belajar rendah hati. Ya, supaya apa? Supaya hal itu terjadi dalam hidup kita. Sign and wonders itu terjadi. Tahun ini hamba-hamba Tuhan banyak menyatakan bahwa semakin sukar akan semakin banyak bencana, fenomena alam yang terjadi, juga resesi keuangan. Tapi janji firman Tuhan, Tuhan akan terus melindungi, memberkati, bahkan menguasai semua anak-anak Tuhan yang ada. Asal hidup di dalam naungan yang maha tinggi, yaitu seperti Mazmur 91. Saudara, kita melihat di sini, di Paul Pedalet ini juga Bapak senior kita katakan bahwa kita harus belajar memperkatakan firman Tuhan, punya otoritas.
Setiap hari itu perkatakan firman Tuhan dan belajar bahwa perkatakan itu dengan otoritas. Sehingga itu betul-betul terjadi. Ya. Jadi kita bisa mengatakan pintu, saya selalu mengatakan pintu perkenanan Tuhan terbuka. Pintu kemurahan Tuhan, pintu berkat, pintu sign and wonders, pintu financial freedom. Saya sering katakan kalau di kakak saya, jadi mereka itu sudah mulai Nah seperti itu, pintu-pintu akan terbuka bagi kita semua. Kalau kita hidup imamat yang rajani. Imamat yang rajani, yang benar-benar yang kepunyaan Allah sendiri. Jadi Tuhan sudah katakan kita ini kepunyaan Allah. Saya waktu puasa itu kan dari sini sudah sampai saya cerita tadi sudah sampai di airport jam 6 saya terbang sampai Jakarta, kami jalan-jalan putar-putar ketemu sama keluarganya pacarnya Yos, lalu terus habis itu ke Bandung. Di Bandung tanggal 27 saya jos dari Bandung itu ke Surabaya. Naik mobil, sepanjang jalan saya menyanyi, menyembah Tuhan. Saya menyanyi, menyembah Tuhan, gak pakai tidur karena saya sambil nemenin yang nyetir, anak saya yang kecil. Terus habis itu begitu sampai di sana, besoknya kita ke Malang. Jadi pokoknya semua kita hidup ini di mobil. Sampai akhirnya sampai di Malang, malam tahun baru di Surabaya, pagi tanggal 1 saya berangkat langsung pergi lagi kembali ke Jakarta. Karena suami saya bilang kita kok enggak sejahtera, saya juga enggak sejahtera kalau anak saya bawa sendiri. Kenapa? Yang 2 ini tidur, tukang tidur. Yang adik ipar saya dengan anak saya yang besar. Jadi enggak ikut mengawasi. Ya sudah saya bilang temani juga karena perjalanan juga bisa gantian sama Ko Herman. Jadi kita terbang lagi dari Jakarta. Itu perjalanan itu terus di mobil saudara. Sampai suatu ketika waktu di rest area, adik ipar saya sudah teler semua, dia tanya saya, Ci, apa rahasianya sih Haji ini? Katanya, kok saya lihat mulai dari kayaknya dari Surabaya, kan sudah saya biasa share di grup family, ini sudah OTW gitu. Dia bilang, kok bisa ya? Ci, kok bisa sehat selalu? Dia bilang. Saya bilang satu, saya memuji menyembah Tuhan. Tiap hari walaupun rasa ada sukacita, ada pesta pora, pagi saya tetap menghadap Tuhan. Memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dan itu yang membuat saya segar. Dan itu juga yang saya katakan perlindungan untuk anak-anak saya. Sehingga gak ada yang sampai tepar. Yang lainnya sesudah kami liburan itu pada tepar semua. Ada yang sakit sampai sekarang masih sakit, masih daya enak badan. Seperti itu. Tapi saya pagi sampai sini jam 1. Saya bersih-bersih. Jam 2 saya menyembah Tuhan. Jam 6 bangun. Jam 6 siap-siap. Saya tidur 3 jam. Jam 2-an sampai jam 3. Terus jam 6 saya bangun. Saya dengar lagi firman Tuhan. Jam 8 saya buka. Malah Pak Herman tidur karena dia yang nyetir. 1 hari saya di toko. Tetap segar. Aduh, saya bilang terima kasih Tuhan, Kau memberikan saya satu kunci. Kunci untuk selalu sehat jasmani rohani, yaitu datang ke hadirat Tuhan. Sembah Dia, puji Dia, muliakan Dia. Saudara, coba jangan cuma dengar saya ngomong, praktekkan. Praktekkan. Kalau dulu saya dengar ini saya bilang, aduh kok orang itu ya nyembah Tuhan sampai gak tidur gak ngantuk Ternyata saya tadi dari 2:30 sampai sekarang tidak ngantuk. Saya menyembah. Lalu Tuhan bilang kamu pakai baju yang terbaik. Saya bilang aduh Tuhan ini kan sempit naik. Saya bilang enggak ada tawar menawar kalau engkau mau. Mulai peka dengar suaraku. Ya Tuhan. Belajar jadi hamba. Jadi saya nyanyi, hati seorang hamba itu apa? Kayak kita nyanyi sama-sama. Kita nyanyi. Inilah yang kupunya, hati sebagai hamba, yang mau taat
dan setia padamu Bapa, kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dengan apa kita bisa membalas kebaikan Tuhan itu? Hanya memuji menyembah Dia. Kalau saudara terus setiap hari muji menyembah Dia, kita akan menjadi saksi. Itu salah satu saksinya. Kok Aci tetap kuat ya? Apa sih rahasianya? Sampai situ Yosua dengar. Yosua bilang, iya mah waktu kita bulan Lebaran itu mereka datang kan, teman-temannya dia datang semua, datang 3 orang dari sini. Teler habis saya layani mereka, bawa mereka pergi ke Teluk Saleh, pulang terus langsung ke Kenawa, pulang. Mereka heran, mamamu itu kok kuat ya sama papamu katanya. Kenapa? Semua ada di dalam cover. Ada satu pendoa yang mau korban. Saya berkorban untuk berdoa bagi mereka. Kenapa sampai sekarang anak saya bisa diangkat tinggi, sampai jadi dekan, sampai akan diundang untuk satu riset yang baru, karena ada yang berdoa. Saudara, itu tidak satu sesuatu yang gampang, harus bayar harga. Tapi kalau saudara lakukan, anak-anak saudara akan menjadi kepala bukan ekor. Karena itu juga yang saya katakan setiap hari. Kami menjadi kepala bukan ekor. Kami selalu menaik bukan menurun. Walaupun mungkin sekarang kami melihat masih ada hal-hal yang kurang baik yang dalam hidup kita. Tapi tetap percaya ada satu pengharapan. Bahwa satu ketika seperti firman Tuhan katakan di dalam Mika 7 ayat 11. Saya baru dapat. Coba Mika 7 ayat 11. Akan datang suatu hari bahwa pagar tembokmu akan dibangun kembali. Pada hari itulah perbatasanmu akan diperluas. Saya mendapat apa dari sini? Tembokmu yang runtuh itu apa sekarang? Itu akan dibangun satu hari oleh Tuhan. Dibangun kembali oleh Tuhan. Dengan mendadak, kata firman Tuhan. Dengan mendadak apa? Dengan mendadak tiba-tiba Tuhan bawa kita. Tuhan datang melawat kita. Melawat apa? Keuangan kita. Keluarga kita tiba-tiba dilawat Tuhan. Saya bersaksi kepada jemaat kakak saya. Saya bilang tahun 2023 saya harus panen. Panen calon-calon mantu. Dan benar semua dapat. Itu semua saya datangi kemarin itu. Dari saya terbang Jakarta ketemu dengan calonnya Yosua. Terbang ke Jakarta di Bandung memang sudah fix karena anak saya yang paling besar. Jadi calonnya malah kita undang makan bersama dengan mama papanya. Jadi sudah ngobrol-ngobrol. Lalu ke Surabaya ketemu lagi dengan calonnya Timothy. Saya tahu itu semua dari Tuhan. Makanya saya bilang fix. Saya begitu diomongi mah ini fix. Karena apa? Sudah saya doakan sebelumnya. Walaupun anaknya Adi begini kecil, doakan mulai sekarang. Calonnya nanti calon yang luar biasa. Amin. Jadi pengkhotbah atau apa? Didoakan. Doa seorang ibu itu didengar. Apalagi itu yang ibu yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Iya, bapak juga kalau memang bapaknya takut akan Tuhan. Nah seperti itu saudara. Jadi kita benar-benar harus, hari-hari ini. Kalau saya dengar dari hamba Tuhan yang saya pergi tanggal 31 Desember kemarin, dia bilang 2 gomer sekarang. Apa artinya 2 gomer?
2 kali lipat dari apa yang saudara baca, saudara doa. Misalnya doa ini saudara beri waktu setengah jam, kasih jadi 1 jam. Baca firman 1 pasal jadi 2 pasal. Tapi jangan asal-asal cuma kebut-kebutan. Saya kalau baca firman tiba-tiba saya juga dilawat, nangis saya. Itu baru baca firman sungguh-sungguh. Tuhan, aku berseru padamu dan aku menjawab, terima kasih Tuhan. Seperti itu baca firman Tuhan. Jangan aku banyak selesai. Nggak masuk. Tapi coba praktekkan seperti apa yang saya katakan. Praktekkan. Nanti saudara akan melihat. Semuanya akan terjadi. Kok apa yang Cidindak ngomong sekarang terjadi sama saya ya. Dulu saya ingat Pak Gem ini paling, Pak Gem lagi saya ngomong, calon bekas Pak Gem. Pak Tony dulu ngomong, aduh aku paling susah kalau bangun pagi, suruh berdoa. Sekarang sudah bisa bangun pagi, memberi yang terbaik kepada Tuhan. Ya, saya kemarin tiba-tiba di ruang doa itu, tiba-tiba Tuhan bilang, kasih angkat itu kasurnya. Oh ya, kok tolong ya, mumpung anak-anak ada itu kasur yang di kamar doa itu udah diangkat, pindahkan. Saudara tahu mulai penuh. Ya saya saksikan begini tiba-tiba sudah ada yang datang. Ayo berdoa. Kalau enggak bisa berdoa dulu di rumah, berdoa di semua berdoa. Pagi datang doa puasa Sabtu. Jadi jangan doa tok, enggak puasa. Tapi juga jangan puasa tok, enggak berdoa. Nah itu kalau doa tok enggak baca firman jadi dukun nanti. Kalau baca firman aja jadi ahli Taurat kalau tidak berdoa. Karena kita harus dua-duanya. Baru kita betul-betul maksimal di hadapan Tuhan. Saya belum maksimal. Saya masih kejar terus. Saya bilang Tuhan kau pakai saya. Aku persiapkan, aku perluaskan lebar-lebar. Mengembang ke kanan ke kiri. Pakai saya Tuhan. Saudara kira saya gak ada masalah? Banyak masalah. Tapi saya bawa ke hadapan hadirat Tuhan. Gak gampang. Tapi kalau kita mau korban indah. Indah. Apalagi pas sudah hadirat Tuhan. Rasanya indah. Pak Gem tahu ya? Pak Gem lagi. Tony. Tadi dia juga dilawat Tuhan sama-sama saya. Nangis sama-sama. Kenapa? Enggak, bukan karena kita cengeng, enggak. Saya ini orangnya dulu itu paling suka pakai celana panjang aja. Enggak pernah saya suruh pakai begini. Kalau bisa khotbah itu pakai celana panjang yang bisa jalan cepet gitu dah. Tapi Tuhan didik saya. Waktu saya jatuh tangan kiri, ingat waktu saya khotbah tanggal 26 November. Tiba-tiba saya jatuh, saya khotbah itu dengan bengkak tangan. Saya khotbah, tapi tadi saya tanya Pak Kris, saya tanya sama Pak Tony, gimana khotbah saya? Karena saya sudah rodok, kesakitan, cenut di sini. Jadi saya tetap khotbah dengan tenang. Mana Pak Kris bilang enggak, justru khotbahnya kok tertata begitu. Dia bilang, oh puji Tuhan. Tapi sejak itu saya diajar sama Tuhan, berjalan hati-hati. Karena waktu Desember kemarin, ini kebetulan dokter itu calonnya, jadi saya tanya dia, oh enggak apa-apa karena ini memang uratnya yang gini. Oh, udah, tapi saya perkatakan terus. Sudah, tapi itu yang membuat saya jalannya hati-hati. Jadi diajar hati-hati. Karena apa? Secara rohani juga harus hati-hati di dalam rohani kita. Kalau kita sampai jatuh, gampang itu disepak sama iblis itu. Kalau kita tidak hati-hati dalam roh kita, makanya berjaga-jagalah selalu. Karena iblis itu seperti singa yang mengaum. Kalau kita tidak hati-hati berbahaya. Hari-hari ini banyak doakan suami, istri, anak, mantu, cucu saudara. Kalau dari kakak saya bilang doakan anak cucu, semua mantu semua. Didoakan biar mereka bertobat yang belum bertobat. Nah,
Lalu mereka semua ada di dalam perlindungan Tuhan. Ya, seperti itu. Jadi kita belajar seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan sendiri, bahwa kita ini mau menjadi imamat yang rajani. Jadi kita harus, kalau sudah kita lakukan apa yang jadi bagian kita. Kalau kita mengalir saja, seperti Pak Yusak Cipto katakan, gelinding wae. Nah kalau kita sekarang tidak dalam hadirat Tuhan, tidak jadi imamat yang rajani, mau gelinding bagaimana? Nggak dengar suara Tuhan. Tapi kalau kita sudah jadi pendoa, terus imamat yang rajani, kita pemerintah. Saya bersaksi satu lagi. Di Leseng itu hujan terus. Dan jagung saya sudah begini tinggi. Sekarang mupuk yang kedua. Sementara orang-orang kekeringan. Bukan karena saya egois, enggak. Saya bilang Tuhan, saya tahu itu milik kami. Dan saya telepon. Waktu saya hujan di Surabaya nih, saya bilang, pindah Surabaya, Sumbawa sana di Leseng, pindah dalam nama Yesus. Saya telepon, hujan. Enggak 1-2 kali. Dulu saya punya sahabat, namanya Nancy, yang sekarang dia sudah mengalami lawatan Tuhan dengan dia diangkat sama orang dari Italia menjadi anak. Dan perpindahan kekayaan itu dia alami. Jadi dia bilang ini, dia dulu di tempat saya. Jadi 1 tahun lebih dari tempat saya ke sana, saya kasih firman, saya share tentang supranatural seperti ini. Dan dia bilang begini, setiap kali mau hujan, pas mupuk, dia bilang, doakan, saya di Bandung loh. Ayo kita doa, dalam nama Yesus berhenti hujan. Sampai itu yang mupuk-mupuk bilang begini, Bu, ibu telepon siapa, dukun siapa itu katanya. Bukan dukun, tapi kita berdoa sama-sama, minta Tuhan. Sepakat, di mana 2-3 orang berkumpul dan sepakat berdoa, maka akan dijawab Tuhan. Tapi otomatis jawaban doanya itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah kalau kita minta bangsa Indonesia ini aman, adil, makmur, Tuhan pasti menjawab. Karena itu kerinduan Tuhan. Apa yang dirancangkan Tuhan tahun 2045 menjadi tahun emasnya Indonesia, itu harus terjadi. Tidak ada yang bisa menghalangi. Tidak ada huru hara, tidak ada hoaks atau apapun, intimidasi, kerusuhan yang terjadi. Karena semua hamba-hamba Tuhan doa keliling semua itu di daerah-daerah. Dan saya di rumah, karena saya tahu posisi saya sebagai yang berdoa di rumah. Nah seperti itu. Jadi kalau kita sudah melakukan, lawatan Tuhan akan terjadi. Bagian Tuhan akan dilakukan oleh Tuhan. Bagian kita dulu. Ayo kita bersama-sama. Tidak bisa satu orang, tapi bersama-sama kita menyembah Tuhan. Saya yakin kalau kita datang dengan hati yang menyembah setiap hari, lalu datang ke sini berkumpul, waduh ini jadi tempat pesta saudara. Amin. Saudara rindukan enggak? Jadi semua orang yang baru datang mereka akan merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Bukan cuma pribadi-pribadi. Kalau pribadi-pribadi tadi hanya lawatan karena hubungan pribadi dengan Tuhan. Tapi kalau sudah betul-betul banyak 2-3 orang, terus ada berapa orang di sini menyembah dengan hati sungguh-sungguh, khususnya pemuji penyembah yang mengangkat pujian penyembahan di sini. Maka nanti hadirat Tuhan akan melawat semua. Dan Sumbawa akan penuh kemuliaan Tuhan. Sign and wonders itu akan terjadi. Ya, demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang menjadi firman-Mu akan ada suatu hari Engkau membangun kembali tembok kami. Dan pada saat itulah perbatasan kami diperluas. Kami percaya itu akan terjadi. Dengan mendadak Engkau akan melawat keluarga kami, melawat semua apa yang menjadi impian kami, dan kami juga melawat semua umat Tuhan yang ada di Sumbawa,
bahkan di Indonesia Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus itu terjadi. Apa yang kami sudah dengar hari ini, biarlah menjadi kekuatan bagi kami dan kami akan mempraktekkannya Tuhan. Kami mau komitmen untuk memberi yang terbaik kepada Engkau di pagi hari. Memuji, menyembah Engkau Tuhan, membaca firman-Mu sehingga kami kuat. Dan kami akan seperti Raja Wali terbang tinggi di atas rata-rata Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memilih kami, menetapkan kami sebagai umat pilihan Tuhan. Engkau menjadikan kami Mamat yang rajani, bangsa kepunyaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami menyerahkan hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau terus pakai hamba-Mu sebagai alat di tangan-Mu untuk terus menjadi saksi dimanapun hamba-Mu berada. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami, bangsa yang kami cintai. Tuhan, kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, Engkau ambil alih bangsa ini, para pemimpin bangsa ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Pemilihan yang akan terjadi di bulan Februari kami terus menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa pemilihan ini akan berjalan sesuai rencana-Mu Tuhan. Bangsa ini akan memilih dengan damai. Tuhan, bangsa ini waktu pemilihan, bangsa ini memilih pemimpin yang benar-benar takut akan Tuhan. Kami menyerahkan pemilu yang akan datang ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya siapapun yang memimpin bangsa kami itu berasal daripada Tuhan. Pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang jujur, pemimpin yang melakukan hal-hal yang benar, pemimpin yang berdiri teguh untuk bangsa ini Tuhan. Kami percaya pemimpin yang akan luar biasa yang akan Tuhan pilih untuk memimpin bangsa ini. Kami terus menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tidak ada kekacauan, tidak ada musibah apapun yang terjadi. Sebab Tuhan bertahta atas bangsa ini. Kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami berdoa juga untuk kota ini, di mana Tuhan tempatkan kami di kota ini. Kami tahu bahwa Tuhan tempatkan kami dengan tujuan. Kami berdoa untuk kota ini. Kota ini dipenuhi damai sejahtera. Kota ini dipenuhi dengan sukacita. Kota ini makmur, kota ini subur. Sebab umat Tuhan terus berdiri dan berdoa untuk bangsa ini. Para pemimpin kota ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, pakai mereka sebagai pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Pemimpin yang berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Pemimpin yang selalu berjalan dalam kebenaran. Kami menyerahkan kota ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Hasil ladang, hasil sawah, hasil tanah, hasil laut, semuanya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Sumbawa ini makmur, Sumbawa ini hidup dalam takut akan Tuhan. Semua penduduk di Sumbawa akan hidup takut akan Tuhan. Sebab Tuhan bertahta atas kota ini Tuhan. Kami akan memberikan persembahan umum dan persembahan diakonia. Percaya persembahan kami menjadi berkat. Kami menyerahkan setiap kami yang akan memberi, biar kami memberi dengan penuh ucapan syukur, kami memberi dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom warga kerajaan. Ibadah Raya Minggu 21 Januari 2024 akan dilaksanakan pada pukul 8 pagi bertempat di Aula Quick Chicken Zubento, Jalan Kepiting nomor 5. Kita akan diberkati melalui hambanya Bapak Erwin Gunawan. Sembah berdoa dilaksanakan setiap hari Rabu jam 6 sore di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangka Baja. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk ikut bergabung bersama dalam keluarga kerajaan Allah. Mengenai waktu dan tempat, silahkan menghubungi GKK yang tertera. Bagi yang belum bergabung, mari ikut bergabung. Kita akan mendapat kesatuan hati, tumbuh bersama, dan menangkan jiwa. Doa puasa dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 5:30 pagi di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangka Baja. Ibadah Doki dilaksanakan setiap hari Minggu jam 11 WITA di Aula Tunas Daud.
Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin mengembalikan perpuluhan atau ingin membantu pembangunan gereja melalui M-Banking, bisa men-scan kris berikut atau melalui rekening BNI atas nama GBI Rock Sumbawa. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube channel kami, Rock Sumbawa, dan ikuti kami di sosial media Instagram dan Facebook @rocksumbawa. Demikian Rock News untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu? Masih segar ya, masih di awal Januari ini masih segar semua. Masih suasana tahun baru ya. Tahun baru, penampilan baru, banyak nih. Dan sebentar lagi kita akan menyaksikan beberapa persembahan dari Kakak Garuda, di mana persembahan ini tadinya mau ditampilkan di acara perayaan ulang tahun gereja kita yang di bulan November kemarin. Namun karena situasi dan keadaan yang terjadi, baru saat ini bisa ditampilkan. Dengan tema pemulihan, sesuai dengan tema waktu ulang tahun gereja kita di bulan November 2023. Untuk itu, sementara siap-siap teman-teman dari Kakak Garuda, oke, Bapak Ibu mari kita menyaksikan persembahan dari Kakak Garuda. Dan kami juga mungkin nanti ada kakak-kakak yang sudah sebelumnya siap-siap, nanti bisa ditampilkan di minggu berikutnya dengan menghubungi sekretariat atau Ibu Weni. Terima kasih, selamat menyaksikan. Inilah drama persembahan dari Kakak Garuda yang berjudul Pemulihan Gambar Diri. Bapak Erwin dan Ibu Dewi mempunyai seorang anak yang sangat lucu sekali. Nang ning ning nang nung, nang ning 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 nang ning nung, nang ning ning nang nung, nang ning 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 nang ning nung. Silas adalah anak yang cinta akan Tuhan, suka membaca Alkitab dan rajin sekolah minggu. Shalom anak-anak, mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Ketika beranjak dewasa, Silas jatuh cinta kepada seorang gadis yang cantik jelita. Silas bahagia sekali bisa dekat dengan Rahel. Cuit, 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 cuit. Sayangnya, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Cit. Tintin. Orang kaya lewat dulu. Rahel ternyata kepincut lelaki kaya raya yang bermobil bling-bling. Silas patah hati dan merasa hidupnya hancur berkeping-keping. Saat merasa sedih dan hampa, Silas akhirnya mencari pelarian dengan cara dunia. Silas mulai terjerat kehidupan dunia,
yang memberikannya kesenangan sesaat dan membuatnya semakin jauh dari Tuhan. Namun dengan semua kesenangan dunia yang dijalani, Silas tetap merasa hidupnya hampa dan Silas mulai terbersit untuk mengakhiri hidupnya. Saat Silas mencoba bunuh diri, ia melihat cahaya yang begitu terang. Silas mulai teringat akan cinta kasih Tuhan. Ia bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan, dan hidupnya dipulihkan. Silas menyadari bahwa kehidupan yang terindah adalah kehidupan yang di dalam Tuhan. Saat seseorang mengalami kasih Bapa yang sesungguhnya, maka akan membuat pribadi yang bersangkutan mengalami pemulihan gambar diri yang telah rusak oleh karena dosa. Sehingga kehidupan dunia menjadi tidak berarti lagi karena anugerah dan kasih Kristus memenuhi hidupnya. Bagaimana? Ada beberapa persembahan nanti yang mungkin akan kita tampilkan sehubungan dengan tidak berkiri. Dan nanti kita akan lihat semua perform-perform yang harusnya kita lihat di ulang tahun, kita akan tampilkan lagi tapi sesuai dengan kesiapan dari orang-orang yang memberikan persembahan. Mari Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya kita berdiri dan kita menerima berkat daripada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bukan saja memanggil kita, tapi Tuhan telah memilih kita. Ini akan menjadi identitas rohani kita, yaitu kita menjadi anak-anak Tuhan. Di setiap langkah kita, Alkitab mencatat bahwa kita ada tanda-tanda heran. Ada kuasa di dalam perjalanan kita, perjalanan hidup kita. Terimalah semuanya itu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadilah berkat dimanapun kau berada. Jadilah terang dan jadilah garam. Terimalah semuanya itu dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang percaya dan sudah menerimanya, katakan, Tuhan Yesus memberkati.